to hurt me. I'ma let it go, just let it be. Why don't you be you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semangat pagi semuanya. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan pada kesempatan kali ini, MT Academy e-learning channel saluran pembelajaran online akan memberikan materi pembelajaran mengenai penggolongan obat. Nah, apa yang terkait dengan materi-materi yang akan disampaikan dalam penggolongan obat ini? Simak pada slide-slide berikutnya. Oke. Sebelum kita bicara tentang penggolongan obat, kita akan lebih bicara pada konsep dasar. Apa itu obat? Nah, obat ini merupakan salah satu komponen yang tidak dapat tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Nah, obat ini akan sangat berbeda dengan komoditas perdagangan karena selain merupakan komoditas perdagangan, obat juga memiliki fungsi-fungsi sosial. Nah, tapi kita tidak bicara tentang konteks obat dan pelayanan kesehatan. Obat tersendiri ini dalam sisi definisinya merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk di dalamnya adalah produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi termasuk di dalamnya. Sebelum kita masuk pada pembahasan lebih detail tentang penggolongan obat, memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan karena penanganan dan pencegahan berbagai penyakit tidak dapat dilepaskan dari tindakan terapi dengan obat atau farmakoterapi. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa pada pengertian obat, maka peran obat di sini secara umum dapat dijelaskan yang pertama adalah sebagai penetapan diagnosis. Nah, diagnosis di sini adalah merupakan proses penentuan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejala-gejala yang ada. Nah, contoh obat yang digunakan dalam proses diagnosis suatu penyakit seperti barium sulfat. Nah, barium sulfat ini digunakan sebagai zat kontras untuk ronsen saluran pencernaan. Biasanya digunakan untuk mendiagnosis penyakit usus buntu. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penyakit. Nah, peran pada pencegahan penyakit di sini merupakan satu upaya untuk mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi klien dari ancaman kesehatan yang potensial. Dengan kata lain, bahwa pencegahan penyakit di sini adalah satu upaya untuk mengekang terjadinya perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang lebih membahayakan bagi manusia. Nah, contoh obat yang digunakan dalam pencegahan penyakit di sini yaitu antibiotik, di mana antibiotik sering digunakan untuk mencegah perkembangan bakteri pada berbagai kondisi untuk mencegah infeksi lebih lanjut yang dapat menyebabkan perkembangan penyakit. Kemudian yang ketiga, peran dari obat adalah menyembuhkan penyakit. Nah, peran obat yang paling umum ini yaitu menyembuhkan penyakit. Misalnya penderita asam lambung yang diberikan obat antacid untuk menetralkan asam lambungnya. Nah, penderita batuk berdahak misalnya yang diberikan obat batuk ekspektoran untuk mengeluarkan mukus atau dahaknya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain terkait dengan peran obat dalam menyembuhkan penyakit. Kemudian yang keempat adalah memulihkan atau yang lebih dikenal dengan istilah rehabilitasi kesehatan.
Nah, peran obat dalam hal ini rehabilitasi kesehatan secara umum yaitu memulihkan dari satu kondisi penyakit atau cedera. Nah, contoh peran obat dalam rehabilitasi kesehatan di sini ya terutama misalnya dalam rehabilitasi narkoba. Nah, penanganan melalui obat-obatan akan dilakukan melalui pengawasan dokter. Nah, tergantung dari jenis narkoba yang digunakan. Nah, pengguna narkoba jenis heroin atau morfin ini akan diberikan terapi obat seperti metadon dan eh, buprenorfin di bawah pengawasan dokter. Nah, obat ini akan sangat membantu mengurangi keinginan untuk memakai narkoba yang diharapkan dapat mencegah penyakit seperti hepatitis C dan HIV hingga terjadinya kematian. Kemudian yang kelima, peran dari obat yaitu mengubah fungsi normal tubuh untuk tujuan tertentu. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, obat ini dapat mempengaruhi fungsi fisiologis tubuh. Nah, contohnya adalah obat diabetes, akarbos. Kemudian akarbose ini bekerja dengan cara memperlambat pemecahan gula dalam karbohidrat di makanan menjadi glukosa, sehingga level gula darah itu tidak naik dengan cepat sehabis makan. Akarbose ini merupakan penghambat enzim alfa glukosidase yang bekerja menghambat penyerapan karbohidrat dengan menghambat enzim disakarida di usus. Nah, obat ini terutama dapat menurunkan glukosa darah setelah makan. Kemudian yang berikutnya, peran obat yang tidak kalah penting adalah peningkatan kesehatan. Nah, contoh peran obat dalam peningkatan kesehatan ini misalnya pada ibu hamil. Nah, pemberian vitamin dan kalsium itu penting untuk peningkatan kesehatan ibu hamil. Karena kebutuhannya akan mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan janin yang dikandungnya. Ya, yang ketujuh adalah mengurangi rasa sakit sebagai peran obat. Nah, dalam hal ini obat yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit yaitu golongan-golongan analgesik. Nah, contoh yang umum digunakan di dalam perawatan gigi yaitu misalnya asam mefenamat. Eh, ini biasanya digunakan dalam peran obat dalam mengurangi rasa sakit. Baik, berikut kita akan berbicara tentang penggolongan obat dilihat atau berdasarkan beberapa hal. Yang pertama adalah berdasarkan jenis, kemudian berdasarkan mekanisme kerja obat, berdasarkan tempat atau lokasi pemakaian, yang keempat berdasarkan cara pemakaian, yang kelima berdasarkan efek yang ditimbulkan, dan yang terakhir berdasarkan golongan kerja obat. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan obat berdasarkan jenisnya. Nah, obat berdasarkan jenisnya dibedakan menjadi obat bebas terbatas, obat keras, obat wajib apotik, dan obat psikotropika dan narkotika. Nah, apa itu obat bebas? Nah, obat bebas di sini adalah obat yang boleh digunakan tanpa menggunakan resep dokter. Ya, obat ini biasanya sangat mudah untuk ditemukan di pasaran. Apa ciri khas dari obat ini? Nah, obat bebas ini ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Berikutnya, lingkaran pada obat berdasarkan jenisnya yaitu obat bebas terbatas. Nah, obat bebas terbatas di sini adalah obat-obatan dalam jumlah tertentu yang masih bisa dibeli kemudian di apotik tanpa resep dokter. Nah, namun di dalam obat jenis ini, obat bebas terbatas ini juga disertai dengan adanya tanda peringatan. Apa saja cirinya? Cirinya adalah lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Baik. Tadi di obat bebas terbatas disampaikan ada tanda peringatan.
Nah, apa saja jenis-jenis dari tanda peringatan ini? Mari kita lihat. Yang pertama ada kode P nomor 1. Nah, ini tanda peringatan yang bertuliskan awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Kemudian yang kedua, P nomor 2 adalah awas obat keras hanya untuk digunakan kumur-kumur dan tidak boleh ditelan. P nomor ketiga, peringatan yang ketiga adalah awas obat keras hanya untuk digunakan pada bagian luar dari badan. Yang keempat, P nomor 4 di sini adalah awas obat keras hanya untuk dibakar. Dan P nomor 5 di sini adalah awas obat keras tidak boleh untuk ditelan. Dan yang terakhir adalah awas obat keras untuk P nomor 6. Peruntukan obatnya hanya untuk obat wasir dan tidak untuk ditelan. Oke. Berikutnya berdasarkan jenis kita lihat di dalam video ini yaitu obat keras. Nah, obat keras ini dulunya disebut sebagai obat daftar G atau daftar berbahaya, yaitu obat yang memiliki khasiat yang keras yang tentunya harus dengan peresepan dokter. Nah, ini adalah tanda yang ada di dalam obat keras. Lingkaran berwarna merah, kemudian dengan garis tepi berwarna hitam dan ditandai dengan huruf K yang berada di tengah-tengah warna merah pada lingkaran tersebut. Nah, obat-obat obat-obat keras ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter yang hanya boleh dijual di apotek saja. Nah, contohnya penggunaan antibiotik dan obat-obat yang mengandung hormon. Ini adalah contoh-contoh dari obat keras. Berikutnya adalah berdasarkan jenisnya obat wajib apotek. Nah, obat wajib apotek di sini adalah beberapa obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter, namun diserahkan oleh apoteker di apotek. Nah, tujuannya adalah untuk memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat. Nah, maka obat-obat yang digolongkan dalam obat wajib apotek ini adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita oleh pasien. Oke. Yang kelima, obat berdasarkan jenisnya adalah obat psikotropika dan narkotika. Nah, psikotropika di sini adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilakunya. Nah, mengenai obat psikotropika ini telah diatur dalam Undang-Undang Psikotropika, sehingga dibagi kemudian menjadi golongan 1, golongan 2, 3, dan 4. Nah, pada golongan 1 di psikotropika ini sampai sekarang kegunaannya hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan dilarang untuk diproduksi dan digunakan untuk pengobatan. Contohnya di situ adalah metilen dioksi, metamfetamin, disergit asid, dan lain-lainnya. Kemudian pada golongan 2, 3, dan 4 ini dapat digunakan untuk pengobatan asalkan kemudian itu sudah didaftarkan. Nah, contohnya adalah diazepam, fenobarbital, lorazepam, kemudian
diazepoksid, dan lain sebagainya. Nah, narkotika di sini adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, hilangnya rasa dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, tanda dari obat-obat golongan narkotika ini yaitu lingkaran berwarna merah dengan di dalamnya terdapat tanda palang berwarna merah. Nah, obat-obat narkotika ini penggunaannya diawasi dengan ketat, sehingga obat golongan narkotika ini hanya dapat diperoleh di apotik dengan resep dokter asli, tidak dapat menggunakan kopi resep. Adapun jenis-jenis dari narkotika di sini, yang pertama adalah golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Nah, pada golongan 1, narkotika jenis golongan 1 ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan-kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya untuk kepentingan kesehatan. Nah, contohnya di sini adalah kanabis, heroin, dan lain-lain. Dan kemudian golongan yang kedua dari narkotika ini bisa digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dan ini sudah diatur oleh tentunya diatur oleh aturan pemerintah. Contohnya morfin dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah golongan ketiga dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Sama halnya dengan golongan 2, jenis narkotik golongan 3 ini bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya di situ adalah kodein yang biasanya kita temukan itu ada kandungannya pada obat-obat tertentu, misalnya obat-obat batuk misalnya seperti itu. Kemudian obat berdasarkan jenis yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah obat esensial. Nah, obat esensial ini merupakan obat yang terpilih yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak, mencakup upaya diagnosa, profilaksis, terapi, dan rehabilitasi yang harus diusahakan selalu tersedia pada unit pelayanan sesuai dengan fungsi dan tingkatannya. Dan obat-obat esensial ini tercantum di dalam DON, Daftar Obat Esensial Nasional. Contohnya adalah analgesik dan antipiretik untuk menghilangkan nyeri dan biasanya untuk menurunkan panas tubuh. Kemudian obat generik. Nah, obat generik ini adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam Farmakop Indonesia untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Nama ditentukan oleh WHO dan ada di dalam daftar International Non-Proprietary Name Index. Oke, yang kedua di sini adalah obat berdasarkan mekanisme kerja. Nah, berdasarkan mekanisme kerja obat, ini dibagi menjadi 5 jenis penggolongan. Yang pertama yaitu obat yang bekerja pada penyebab penyakit. Misalnya penyakit akibat bakteri atau mikroba. Contohnya antibiotik. Kemudian yang selanjutnya adalah obat yang bekerja untuk mencegah kondisi patologis dari penyakit. Contohnya vaksin dan serum. Ketiga, obat yang menghilangkan simptomatik atau gejala, meredakan dan juga meredakan nyeri. Contohnya adalah analgesik. Yang keempat adalah obat yang bekerja menambah atau mengganti fungsi-fungsi zat yang kurang. Contohnya adalah vitamin dan hormon. Dan yang kelima, obat berdasarkan mekanisme kerja, yaitu obat yang bersifat placebo, yaitu obat yang mengandung zat aktif khususnya diperuntukkan bagi pasien normal yang menganggap dirinya dalam keadaan sakit. Contohnya adalah
Aquo Pro injeksi, dan tablet placebo. Yang ketiga, kita bicara tentang obat berdasarkan tempat atau lokasi pemakaiannya. Dibagi menjadi dua, yaitu obat dalam dan obat luar. Obat dalam yaitu obat-obatan yang dikonsumsi per oral. Contohnya adalah tablet, antibiotik, paracetamol, tablet antibiotik dan paracetamol tablet. Kemudian obat luar yaitu obat-obatan yang dipakal secara topikal atau dioleskan, atau tubuh yang digunakan untuk tubuh bagian luar. Contohnya adalah sulfur dan lain-lain. Yang keempat yaitu obat berdasarkan cara pemakaian. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah oral. Nah, obat oral ini obat yang dikonsumsi melalui mulut ke dalam saluran cerna dalam bentuk sediaan tablet, kapsul, serbuk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, rektal. Obat yang dipakai melalui rektum biasanya digunakan pada pasien yang tidak bisa menelan atau sedang dalam kondisi pingsan atau menghendaki efek yang cepat dan terhindar dari pengaruh pH lambung. Di hati, first pass effect atau yang dikenal dengan istilah FPE di hati ya, maupun enzim-enzim dalam tubuh. Kemudian sublingual, obat yang digunakan dengan meletakkannya di bawah lidah sehingga masuk ke pembuluh darah, efeknya lebih cepat. Nah, biasanya ini digunakan pada obat-obat hipertensi, tablet hisap, hormon, dan lain-lain. Oke. Berikutnya adalah obat berdasarkan cara pemakaian, yaitu melalui parenteral. Obat yang disuntikkan melalui kulit ke aliran darah, baik secara intravena, subkutan, intramuskular, dan intrakardial. Yang kelima adalah langsung ke organ, contohnya adalah intrakardial. Kemudian yang keenam melalui selaput perut, yaitu contohnya intraperitoneal. Yang kelima, di sini kita bicara tentang obat berdasarkan efek yang ditimbulkan. Nah, berdasarkan efek yang ditimbulkan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistemik dan lokal. Sistemik yaitu obat atau zat aktif yang masuk ke dalam peredaran darah. Kemudian yang lokal ini obat atau zat aktif yang hanya berefek atau menyebar atau mempengaruhi bagian tertentu tempat obat tersebut berada, misalnya di hidung, mata, kulit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, obat berdasarkan kerja obat akan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antibiotik, antiinflamasi, antihipertensi, antikonvulsan, antikoagulasi, antihistamin, psikotropika, dan anti jamur atau fungi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sediaan obat antibiotik. Ada penisilin yang kemudian itu digunakan untuk membunuh bakteri atau mengobati infeksi. Biasanya digunakan berkaitan dengan kulit, gigi, mata, telinga, dan saluran pernapasan. Kemudian ada cephalosporin. Antibiotik ini biasanya digunakan berkaitan dengan penisilin dan digunakan untuk mengobati infeksi pada saluran cerna bagian atas. Contohnya adalah hidung dan tenggorokan, seperti ketika mengalami sakit tenggorokan. Antiinflamasi. Nah, antiinflamasi ini tujuan pengobatan antiinflamasi
adalah untuk meringankan rasa nyeri, kemudian memperlambat atau membatasi perusakan jaringan. Nah, obat-obat antiinflamasi ini cukup banyak jenisnya. Di sini Anda bisa lihat ada aspirin, kemudian ada dexamethasone, kemudian ada betason, ya. Kemudian antihipertensi. Nah, obat-obat antihipertensi di sini digunakan untuk menurunkan mortalitas atau kematian dan kesakitan akibat kardiovaskular, penyakit-penyakit jantung yang biasanya akan dibagi lagi obat-obat antihipertensi ini menjadi 5 kelompok, yaitu ada obat antidiuretik, ada obat penghambat adrenergik, ada vasodilator, ada penghambat angiotensin, dan yang terakhir juga adalah antagonis kalsium. Ini adalah jenis-jenis dari obat-obat antihipertensi. Nah, ini adalah captopril yang sering digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Kemudian antikonvulsan. Nah, antikonvulsan di sini adalah digunakan untuk mencegah pembekuan. Antikonvulsan ini memiliki fungsi untuk mencegah dan mengobati bangkitan epilepsi, terutama pada penderita epilepsi. Ya, ini adalah contoh-contoh obat dalam golongan antikonvulsan. Ada fenobarbital, ada karbanel. Dan berikutnya adalah antikoagulasi. Nah, antikoagulasi di sini adalah digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah. Nah, ini adalah contoh dari obat-obatan yang digunakan untuk antikoagulasi. Ada heparin, ada warfarin. Kemudian berikutnya yaitu antihistamin. Nah, antihistamin ini pada manusia, histamin merupakan mediator yang penting pada reaksi alergi. Nah, tipe segera dan reaksi inflamasi. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, ini antihistamin akan digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu antagonis H1 dan antagonis H2. Nah, antagonis H1 ini sering pula disebut sebagai antihistamin, sedangkan antagonis H1 ini sering disebut sebagai antihistamin klasik atau antihistamin H1. Kemudian antagonis H2 ini adalah senyawa yang menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor H2 sehingga dapat menghambat sekresi asam lambung. Ini adalah contoh-contoh dari antihistamin, obat-obatnya. Psikotropika. Nah, psikotropika di sini adalah obat-obat yang mempengaruhi fungsi perilaku, emosi, dan pikiran yang biasa digunakan dalam bidang psikiatri atau ilmu kedokteran, terutama kedokteran jiwa. Ini adalah obat-obat yang digunakan, psikotropika, golongan psikotropika. Dan yang terakhir adalah anti jamur atau fungi. Nah, ini berfungsi untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur atau fungi. Ini adalah obat-obat yang sering ditemukan di apotik dan digunakan oleh masyarakat untuk menghilangkan atau mengobati infeksi yang disebabkan oleh jamur. Baik, Anda jangan kemana-mana dulu. Setelah menonton video ini, silakan Anda
mencatat link di bawah ini untuk bisa mengikuti kuis pada sesi penggolongan obat. Silakan Anda catat dan Anda masuk ke dalam portal kuis pada sesi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu kembali di channel video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.